Hai kawan-kawan, kenalkan nama saya Zahara Maharani. Berasal dari Irlandia, tapi saya sudah menetap di Jakarta. Saya akan bercerita tentang cerita horor yang masih ramai diperbincangkan di masyarakat Indonesia. Bersiaplah, karena kisah horor yang tak terlupakan ini akan menggigitmu dengan ngeri dan menguasai pikiranmu. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah rumah kosong yang berdiri di pinggir jalan utama. Rumah itu telah ditinggalkan oleh pemiliknya selama bertahun-tahun setelah tragedi yang terjadi di dalamnya. Legenda setempat mengatakan bahwa rumah itu dihuni oleh penunggu yang mengerikan. Seorang mahasiswa bernama Rian yang terkenal dengan ketidakpercayanya terhadap hal-hal supernatural mendengar cerita tersebut. Ia merasa penasaran dan ingin membuktikan kebenaran legenda itu. Rian memutuskan untuk menginap semalam di rumah kosong itu. Dengan hati-hati, Rian membuka pintu rumah yang terlihat usang dan terabaikan. Ketika ia memasuki rumah, angin sepai-sepai menerpa wajahnya, menciptakan suasana yang mencekam. Rian melangkah masuk ke dalam ruangan-ruangan gelap yang dipenuhi debu dan keheningan yang mengganggu. Ketika malam tiba, Rian menyalakan lilin yang ia bawa dan duduk di tengah ruang tamu. Ia berusaha mengusir ketakutannya dengan menyelidiki setiap sudut rumah. Suasana semakin suram dengan bayangan yang muncul dari sela-sela dinding retak. Tiba-tiba, Rian mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Suara itu semakin mendekat, dan Rian merasa bulu kuduknya merinding. Ia menggigit bibirnya dengan keras saat menunggu kehadiran penunggu yang ditakuti semua orang. Ketika pintu kamar di lantai atas terbuka perlahan, Rian merasakan hembusan dingin mengalir di sekitarnya. Ia menahan napasnya, tak berani bergerak. Dalam kegelapan yang terasa semakin menyelimuti ruangan, ia melihat bayangan tubuh berjalan perlahan menuju tangga. Dengan mata penuh ketakutan, Rian berlari keluar rumah. Namun, tangga yang ia naiki tiba-tiba runtuh, membatasi jalannya. Ia terperangkap di dalam rumah yang mencekam itu. Rian mencoba mengumpulkan keberaniannya dan menyelidiki lebih lanjut. Ia memasuki kamar di lantai atas dengan perasaan gemetar. Di sana, ia menemukan foto-foto keluarga yang tergeletak di lantai. Rian melihat wajah-wajah yang menyiratkan kesedihan dan rasa sakit. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di ruangan itu. "Kamu tidak boleh tinggal di sini," seru suara itu dengan suara serak. Rian menoleh ke arah suara tersebut dan melihat sosok wanita muda dengan rambut panjang yang bergelombang berdiri di hadapannya. Wanita itu terlihat pucat dan kesedihan mencuat dari matanya. Rian dengan hati-hati mendekati wanita itu dan bertanya, "Siapa kamu? Apa yang terjadi di sini?" Wanita itu mengangkat tangannya, menunjuk foto keluarga yang tergeletak di lantai. Ia berkata dengan suara pilu, "Aku adalah Erika. Aku mati di sini bersama keluargaku. Rumah ini terkutuk oleh tragedi yang terjadi di masa lalu. Aku dan keluargaku terjebak di sini sebagai penunggu." Rian merasa ngeri mendengar cerita itu, namun ia juga merasakan kesedihan yang mendalam dalam kata-kata Erika. Ia memutuskan untuk membantu melepaskan Erika dan keluarganya dari keadaan terjebak itu. Dengan bantuan seorang paranormal, Rian melakukan ritual yang rumit untuk membersihkan energi jahat di rumah itu. Setelah upacara tersebut, Erika dan keluarganya akhirnya dapat beristirahat dengan damai. Setelah kejadian itu, Rian memutuskan untuk tidak memperpanjang penderitaan makhluk halus dan menghancurkan rumah kosong itu. Semua orang di kota kecil itu pun merasa lega karena penunggu rumah kosong akhirnya diberikan kebebasan yang mereka cari selama bertahun-tahun. Cerita tentang sang penunggu rumah kosong itu masih tetap hidup di kalangan penduduk kota kecil tersebut.
Legenda tersebut menjadi peringatan tentang kekuatan gelap yang bisa menghantui rumah-rumah kosong, tetapi juga mengajarkan kita untuk memiliki rasa empati terhadap makhluk yang mungkin terperangkap di antara dunia ini. Nah, gimana kawan-kawan? Ngerikan ceritanya. Tapi ingat lo, ini semua hanya cerita belaka. Tidak ada yang sesungguhnya. Ini hanya untuk hiburan semata. Apabila ada nama yang sama dalam cerita di atas, Zahara Maharani mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa cerita horor berikutnya.